Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang tadi urian beliau sebenarnya sudah cukup ya. Karena beliau sudah semua membahas kepemimpinan santri dan ini. Ya, saya mencoba ya untuk menambah sedikit dari kepemimpinan. Saya mohon maaf mungkin suaranya agak menggawang ya karena di laptop kameranya nggak bisa, jadi HP tampilannya ya. Jadi saya mohon maaf. Tema kita kali ini adalah transformasi kepada Porsika, Unhas dan juga IAI Syarifuddin Lumajang ya, yang telah kesempatan bareng ngaji ya. Agar kita pembahasannya menjadi lebih sepakat ya, kita mulai dari hal yang mendasar. KBBI memberikan arti transformasi adalah fungsi dan sebagainya. Atau kalau dari segi linguistik, yang dimaksud transformasi adalah jadi struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Transformasi, jadi kalau di Oxford, ya, di kamus Oxford, transformasi diartikan sebagai a complete change in somebody atau something, suatu benda atau sesuatu. Merriam-Webster mengartikan transformasi itu adalah an act or being transformed. Ya, jadi sama juga artinya perubahan. Ya, jadi intinya transformasi itu adalah perubahan. Kalau dalam tanah Al-Quran, ya, perubahan itu ada 3 suku kata ya, yang meskipun sama saja. Dalam hasanah Islam ada haulun, ada mukhtalifun, ada taghir yang sama-sama bermakna perubahan. Kalau kita titik dari Isfahani, ya, kata al-hala atau halun diucapkan untuk sesuatu terjadi pada manusia dan lainnya, baik pada jiwanya, raganya, maupun barang yang dimilikinya. Illa billahil alil adim, ya. Tidak ada daya upaya untuk berubah ya, dan tidak ada kekuatan izin Allah ya, itu haulun. Haulun itu hanya ditujukan pada manusia ya, yang bisa berubah jiwanya atau barang yang dimilikinya. Sementara itu dengan taghir. Taghir itu mempunyai 2 jenis ya, perubahan atau transformasi ya. Maka Isfahani membagi 2 bentuk taghir. Pertama adalah transformasi atau perubahan asalnya. Contohnya disebutkan dalam sebuah kalimat ghayyartu dari. Aku merubah berbeda dengan bentuk sebelumnya. Jenis makna yang kedua adalah transformasi, yaitu berbentuk untuk menggantinya. Ghayyartu gulami wadabati. Artinya aku mengganti budakku dan binatang kendaraan. Itu lebih umum ya, dari haulun. Kalau haulun itu hanya untuk manusia, sementara kalau benda. Nah, transformasi di sini karena kita berbicara tentang kiai dan santri, maka ya taghirnya adalah Pak Kiai bertaghir, ya. Baik dalam pengertian pertama maupun taghir dalam pengertian yang kedua. Sebagaimana taghir itu lumrahnya terbagi menjadi 3 bagian. Evolusi, revolusi. Ya. Evolusi kalau dalam bahasa Arabnya itu al-tatawwur. Sementara revolusi itu dalam bahasa Arabnya saurun. Evaluasi perubahan yang lama. Itu perubahan yang sedang. Ya. Nah kalau revolusi perubahan yang sangat cepat. Nah saya nggak tahu mengapa bisa berupa reformasi, bisa berupa revolusi. Ya, 3 hal ini merupakan bentuk-bentuk dari jadi ada evolusi, ada reformasi, ada revolusi. Biasanya kalau dalam bahasa Arab ya, itu dengan ataghir. Ya. Ataghir itu misalnya innallaha la yughayyiru ya, bi qaumin bi anfusihim. Ya, jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya, sebelum kaum itu merubahkan dalil Quran yang gemar digunakan oleh para kiai, para penceramah ya, untuk menyatakan dalil. Nah, lawan kata transformasi
itu adalah kuldesak. Ya. Jadi kalau yang pecinta Ahmad Dhani itu maknanya adalah kebuntuan pikiran. Nah, itu kuldesak. Ya. Lawan dari makna kata transformasi. Sistematika dari Phil Kotler ya, yang digunakan oleh Jalaluddin Rahmat. Bagi kawan-kawan yang pengen secara detail karyanya Pak Jalaluddin Rahmat, ya, judulnya itu buku Rekayasa Sosial, ya, Revolusi, Reformasi, ya, atau Manusia Besar. Menyampaikan ulang ya, dari Jalaluddin Rahmat. Untuk lebih detailnya, saya harap kawan-kawan silahkan membaca buku Pak Jalaluddin Rahmat, ya, Revolusi atau Reformasi atau Manusia Besar. Nah, mengikuti dari Jalaluddin Rahmat, ya, transformasi itu ada 5 ya, sebab, sang pelaku atau agen, ya, sasaran target, saluran, penyebab mandatnya transformasi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kebuntuan pemikiran ya, atau kuldesak dibagi menjadi 2, ya, kerancuan kebutuhan berpikir dan juga karena mitos sosial. Ya. Kang Jalal cukup detail ya, kuldesak itu ada berapa jumlahnya ya. Di sini ada fallacy of dramatic intent ya, kebutuhan berpikiran, ada ego terhok, ada fallacy of misplaced concreteness ya, ada argumentum ad version, itu penyebab dari kuldesak ya. Kita ambil contoh 2 ya. Penyebab dari kebuntuan pemikiran sehingga transformasi tidak berjalan itu diantaranya ini diawali dengan kecenderungan over generalisasi. 1-2 kasus pengalaman empiris digunakan untuk mendukung argumen yang bersifat umum. Contohnya, disebabkan oleh kebodohan keturunan. Anggapan ini coba mengatur kemiskinan struktural yang ekonomi, ya, menyatakan kemiskinan disebabkan oleh kondisi ekonomi jatuh ke dalam fallacy of dramatic intent. Anggapan ini lalu mengambil contoh seorang buruh berpenghasilan kecil yang akhirnya menjadi pengusaha. Yang kedua misalnya contoh ya, fallacy of retrospective determinisme, ya, penyebab dari kecenderungan untuk berargumen bahwa masalah sosial yang ada sekarang sudah ada sejak dulu. Nah, kalau orang sudah berpikiran kayak gitu, maka dia sudah bisa dipastikan ya, merupakan bagian dari transformatif. Banyak yang dikemukakan oleh Kang Jalal dalam hal ini, ya, saya hanya buat contoh. Selain dari kuldesak atau kebuntuan pemikiran, menurut Kang Jalaluddin Rahmat, ya, kegagalan transformasi ya, penyebab ya, tidak berjalannya mitos Devian dan mitos trauma. Mitos Devian itu pandangan fungsional struktur yang menyatakan bahwa dan tidak berubah. Itu teori mitos Devian. Kalau mitos trauma menyatakan bahwa setiap perubahan pasti bahan karena akan menjadi sausnya masyarakat. Itu menurut Kang Jalal atau masyarakat akan menolak perubahan, akan menolak transformasi apabila muncul 3 hal berikut ini. Pertama, perubahan itu, transformasi itu diduga kritis. Yang kedua, perubahan itu tidak dipahami dengan baik dan meliputi berbagai ketidakpastian. Ya, transformasi itu dirasakan adanya paksaan kepada mereka. Yang keempat, norma yang lebih tinggi. Kelima, tidak sesuai dengan kalkulasi rasional. Nah, sang menjadi 3. Kalau kita mengikuti Max Weber, ya, maka kalau kita mau bertransformasi, ya, bahwa perubahan sosial itu didorong oleh ide. Ya, Max Weber. Jadi ide dulu, lawan dari Max Weber, ya, saya sudah menyatakan bahwa sebab ada pendorong transformasi itu adalah dari tokoh besar atau pendorong transformasi adalah tokoh besar yang kerap disebut dengan hero. Misalnya bukunya Thomas Carlyle yang dalam bukunya On Hero Worship and the Hero dari transformasi adalah tokoh-tokoh besar. Yang ketiga, berpendapat bahwa perubahan sosial didorong. Ya, saya pengagum film kartun One Piece ya, dengan tokohnya Luffy. Ya, film kartun tentang bajak laut ya, dari Luffy transformasi ya, bahwa transformasi itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri ya, itu harus butuh teman yang sebagai penopang bareng ya, tidak sendirian itu ya. Jadi kalau kita pengen semangat kayak Luffy ya alhamdulillah ya, insya Allah kita bisa menjadi bertransformasi.
strategi ada dua, strategi normatif re-education, ya, dan strategi persuasif. Yang terakhir, jadi strategi untuk reformasi itu ada tiga. Ya. Strategi normatif re-edukatif. Normatif adalah kata sifat dari norm atau norma yang ini terpatri dalam masyarakat melalui pendidikan. Karena itu strategi ini berupaya mengubah paradigma berpikir lama masyarakat di jalan re-education atau pendidikan yang ulang-ulang. Yang strategi yang kedua adalah ya, melalui strategi persuasif. Strategi ini membentuk opini media massa sangat besar. Kiai dan kemampuan ceramahnya ya, potensial juga untuk menerapkan strategi persuasif ini. Strategi dengan kekuasaan atau kekuatan, power strategi. Ya. Nah, tiga-tiganya bisa kita jadikan sebagai strategi. Bukunya menyatakan bahwa ciri-ciri dari transformasi manusia modern itu ada 6. Saya nambahkan 1. Ya. Ciri dan selalu mencari. Pertama, ya, ia terbuka dan selalu mencari serta mencoba pengalaman, pandangan, dan pikiran diri dan tidak tergantung pada pemilik otoritas seperti presiden, pejabat, atau atasannya sendiri. Dan agama dalam memecahkan masalah. Yang keempat, ia selalu berorientasi pada prestasi. Atau kelima, ia mempunyai rencana jangka panjang dan menetapkan target pada setiap tahapannya. Yang keenam, ia aktif berpolitikan kebijakan publik. Saya tambahin 1, ya, dia harus memiliki jiwa Pancasila. Ya. Jiwa Pancasila itu manusia dan beradab, ya. Manusia yang selalu mengutamakan persatuan, manusia yang moderat, dan manusia yang berkeadilan sosial. Ya.